Ayat Alkitab yang mengatakan bahwa tanggal 25 Desember hari kelahiran Yesus. Iya, betul. Iya, kalau seandainya itu ada, ya saya rayakan. Begitu juga ibadah pada hari Minggu, pada hari Ahad. Ya. Hari Minggu juga nggak ada beritanya. Ada, saya bilang. Dan yang paling fatal saya bilang, saya cari kapan Yesus bangun gereja, kok saya nggak dapat. Satu ayat pun yang mengatakan bahwa Yesus pernah meletakkan batu pertama di gereja ini, gereja ini, gereja ini. Tidak ada. Tidak ada satupun. Haleluya, salam jumpa kembali dengan saya di hari yang diberkati ini. Berbahagialah kita yang menyembah Dia bernama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Baru saja kita menyaksikan sebuah video bagaimana dalam video tadi ada diskusi para mu'alaf. Ada seorang mu'alaf berkata, mengapa dia jadi mu'alaf? Karena dia melihat apa yang dilakukan orang-orang Kristen tidak tertulis di dalam Alkitab. Yang pertama dia berkata, dia baca-baca Alkitab tidak ada tertulis tanggal 25 Desember lahirnya Yesus Kristus. Saudara, sampai hari ini tidak ada satu pakar teologi pun yang tahu kapan dan tanggal berapa Yesus lahir. Karena memang itu adalah kedaulatan Allah untuk membuktikan kepada dunia Yesus sudah ada sebelum dunia ini ada. Dia yang awal dan yang akhir. Dia adalah Alfa dan Omega. Jadi Yesus itu bukan ada baru 2000 tahun yang lalu, tapi dia sudah ada sebelum dunia ini ada. Makanya sampai hari ini atas kehendak Tuhan tidak ada satu manusia pun yang tahu kapan dan tanggal berapa Yesus lahir. Namun mengapa orang-orang Kristen merayakan Natal, bersyukur atas kelahirannya, kedatangannya ke dalam dunia untuk mengerjakan karya keselamatan, untuk menebus manusia dari dosa, karena hukum Taurat tidak berdaya untuk mengeluarkan dosa dari daging. Makanya yang bisa mengerjakan itu dia bernama Yesus. Yang kedua dia berkata, tidak ada perintah ibadah hari Minggu. Kenapa orang-orang Kristen beribadah hari Minggu? Saudara yang terkasih, Kristen itu memang beda, tidak seperti agama-agama yang lain. Karena orang-orang Kristen itu hidup di dalam hukum kasih karunia Allah, selamat karena anugerah, masuk surga karena anugerah, hidup dalam kebenaran, bukan mengikuti aturan Taurat ibadah pada hari Sabat. Kalau perintah Tuhan itu ibadah pada hari Sabat, kenapa agama-agama yang lain tidak mengikutinya? Mereka juga ibadah ada yang tidak pada hari Sabat. Namun saudara, kenapa orang-orang Kristen beribadah hari Minggu? Sebagai tanda syukur dia bangkit dari kematian. Kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, tidak ada gunanya menjadi orang Kristen, saudara. Jadi orang-orang Kristen beribadah pada hari Minggu untuk memuji Yesus karena Yesus Tuhan atas hari Sabat. Kita ibadah hari apa saja tidak menjadi masalah. Bahkan Yesus meniadakan hari Sabat. Dalam Yohanes 5 ayat 18, sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi Yesus meniadakan hari Sabat dan dia menyatakan kepada orang-orang Yahudi bahwa dia adalah anak Allah. Saudara yang terkasih,
sehingga orang-orang Yahudi menjadi benci dan marah karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi saudara yang terkasih, masuk surga itu karena percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan masalah taat kepada hari Sabat, tapi taat kepada Yesus, memuji Yesus, mau hari apa saja tidak jadi masalah. Yang ketiga, dia berkata, dia lihat-lihat di Alkitab tidak ada Yesus meletakkan batu pertama untuk membangun gedung gereja. Saudara, saya melihat mualaf-mualaf ini, mereka berusaha membangun pola pikir mereka sendiri hanya untuk menghina kekristenan, seolah-olah agama mereka paling benar. Padahal kalau kita lihat di YouTube juga parah-parah juga, saudara. Ya, ada banyak murtadin-murtadin yang membongkar, saudara yang kekasih. Namun perlu saudara tahu, Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini bukan untuk membangun gedung gereja. Dalam Matius 16 ayat 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Yang dimaksud di sini bukan bangunan gereja. Jemaat atau gereja dari bahasa Yunani eklesia, dipanggil keluar. Jadi gereja itu artinya dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang. Jadi kalau ada orang-orang Kristen yang hidup dalam kuasa kegelapan, hidup di dalam dosa, hidup di dalam kegelap, dia tidak disebut gereja. Sebab gereja itu dipanggil keluar dari gelap menuju terang. Makanya orang-orang Kristen itu mau ibadah di rumah, ibadah di hotel, ibadah di mall-mall, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Kenapa? Karena gereja itu adalah manusia. Gereja itu adalah tubuh kita. Ya, 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi gereja bagi orang-orang yang menjadi pengikut Yesus itu bukan gedungnya, tapi pribadi. Jadi pribadi ini harus menunjukkan bahwa ada roh Allah. Itulah gereja. Makanya orang-orang Kristen masuk gereja itu bisa pakai sepatu, pakai sandal, karena yang Tuhan hadir itu di dalam hidup kita. Jadi saudara yang terkasih, kalau ada orang-orang Kristen melakukan kejahatan, berarti dia bukan gereja. Gedung ini hanya tempat di mana orang-orang percaya berkumpul, gereja berkumpul untuk memuji dan menyembah. Jadi Yesus tidak perintahkan bangun gedung gereja, tapi dia berkata di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak bisa menguasainya. Gereja itu adalah kita sebagai bait Allah, harus berdiri di atas batu karang, berdiri di atas kebenaran firman Allah yang benar, supaya alam maut tidak bisa menguasai. Jadi sekali lagi, gereja itu bukan gedung,
Dan memang Yesus tidak pernah bangun gedung gereja, tapi dia mendirikan jemaat, perkumpulan orang-orang yang percaya. Dan sampai hari ini Roh Kudus bekerja di mana-mana. Banyak orang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun saudara yang meninggalkan Yesus memang sudah ditentukan untuk binasa. Namun berbahagialah mereka yang datang pada Yesus. Mereka akan menerima anugerah keselamatan. Haleluya, salam kemenangan iman.